salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan yang saya banggakan. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang saat ini mungkin sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan semua, berkenaan dengan rekrutmen CPNS tahun 2024. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024 berdasarkan sumber yang valid, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 321 tahun 2024. Nah, rekan-rekan semua, barangkali sebagian dari rekan-rekan sudah mengetahui beberapa regulasi terkait dengan SKD, ataupun mungkin dari rekan-rekan semua beberapa sudah melakukan pendaftaran. Akan tetapi sebelum teman-teman mengikuti tes SKD, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian berkaitan dengan passing grade, soal ujian, dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sudah merangkum untuk teman-teman semua mengenai kisi-kisi SKD. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja. Yang pertama, di dalam seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024 ada beberapa jenis tes. Yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan atau biasa kita sebut dengan TWK. Di dalam tes wawasan kebangsaan ini ada beberapa tipe soal. Yang pertama soal mengenai nasionalisme, yang kedua mengenai integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang terakhir itu bahasa negara. Nah, dengan mengetahui tipe-tipe soal di dalam tes wawasan kebangsaan ini tentu saja dapat menjadi panduan bagi teman-teman dalam proses belajar, sehingga proses belajarnya sudah terarah. Yang kedua, tipe soalnya yaitu tes intelijensia umum dengan beberapa jenis soal. Yang pertama itu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemampuan verbal itu meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian kemampuan numerik itu meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kemudian kemampuan figural terdiri dari soal analogi, ketidaksamaan, dan soal serial. Selanjutnya, dalam SKD, teman-teman juga akan dihadapkan dengan tes karakteristik pribadi atau TKP. Di dalam TKP ini ada beberapa tipe soal. Yang pertama, soal mengenai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, itu tadi teman-teman beberapa kisi-kisi mengenai soal SKD di rekrutmen CPNS tahun 2024 ini. Mudah-mudahan teman-teman dengan mengetahui kisi-kisi soalnya belajarnya lebih terarah. Selanjutnya mengenai durasi. Di dalam rekrutmen CPNS tahun 2024 ini terdapat dua jenis durasi. Yang pertama 100 menit untuk pelamar yang tidak berkebutuhan khusus, dan yang kedua 130 menit untuk pelamar yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya jumlah soal SKD, TWK 30 butir soal, TIU 35 butir soal, dan TKP 45 butir soal. Kemudian ambang batas atau passing grade SKD. Untuk TWK itu 65, TIU 80, dan TKP 166. Nah, akan tetapi untuk ambang batas SKD ini ada ketentuan khusus mengenai untuk formasi komlot dan diaspora. Ya. Untuk formasi komlot dan diaspora, ambang batas SKD-nya yang pertama nilai kumulatif itu minimal 311. Untuk nilai TIU atau tes intelijensia umumnya itu minimal 85. Jadi untuk formasi komlot dan diaspora ini ambang batas SKD-nya menggunakan nilai kumulatif dan nilai minimal pada TIU-nya. Kemudian ambang batas SKD untuk pelamar disabilitas, putra-putri Papua dan putra-putri daerah tertinggal, ada dua tipe ambang batas juga. Yang pertama nilai kumulatif minimal 286 dan nilai TIU-nya minimal 60. Ya. Nah, itu teman-teman video singkat dari saya. Teman-teman bisa memutar
ulang video saya untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai kisi-kisi soal SKD, kemudian waktu pengerjaan, jumlah soal, dan passing grade SKD untuk seleksi CPNS tahun 2024 ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Pariwara Hukum, kemudian dukung juga channel ini dengan cara like, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.